Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Immanuel Stidwaru dengan NIM 86012932. Izinkan saya untuk menjelaskan contoh pelaksanaan RPPH pada anak dengan gangguan bicara. Nah, baik. Yang pertama, Bu, sesuai dengan RPPH yang saya buat, kita harus tahu dulu bahwa kita memiliki identitas anak. Yang pertama, namanya siapa, kemudian dia kelompok yang mana, apakah kelompok A dan B, kemudian dia kelompok tema berapa ataupun tema dengan judul apa, contohnya seperti binatang, dan subtemanya seperti apa, contohnya di sini yang saya buat itu binatang di kebun binatang. Dan kita harus menentukan kapan kita melakukan pembelajaran sesuai dengan RPPH, sesuai hari, tanggal, dan juga waktunya. Nah, kemudian itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, yang saya buat di sini ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa ekspresif dan melatih keberanian berbicara di depan teman. Nah, apa maksudnya di sini? Mengembangkan kemampuan berbahasa ekspresif maksudnya adalah kita harus melatih siswa untuk mengungkapkan ide, perasaan, ataupun pendapat secara lisan atau tulisan dengan cara yang jelas, menarik, dan penuh ekspresi di depan temannya. Nah, apa yang menjadi contohnya? Yaitu bercerita, bermain peran, ataupun bisa dengan membaca puisi dengan ekspresi ataupun berdiskusi aktif. Nah, kemudian yang kedua adalah melatih keberanian berbicara di depan teman. Nah, maksudnya di sini kita membiasakan siswa agar tidak malu di depan temannya ketika menyampaikan suatu hal. Misalnya berpendapat, bercerita, ataupun mungkin ada pertanyaannya di depan banyak orang. Nah, khususnya di sini adalah di teman kelasnya sendiri. Nah, apa yang menjadi tujuannya di sini yaitu untuk menemukan rasa percaya diri seorang anak dan juga kemampuan berbicara di forum publik atau di depan umum. Nah, contoh kegiatannya di sini dalam melatih keberanian adalah presentasi kelompok, berbicara saat kegiatan show dan tell, atau tampil dalam drama kelas. Nah, kemudian dalam RPP yang saya buat ada kegiatan pembelajaran yang mencakup pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, untuk pembukaan itu sudah pasti dalam mengajar seorang anak kita harus mulai dengan nyanyian dan juga dengan doa sebelum mengajar. Nah, pada pelaksanaan ini seperti biasa kalau misalnya belajar, kalau kami mengajar itu menyanyikan lagu Kebun Binatang ataupun Dua Mata Saya, baru kita berdoa dan juga anak-anak nanti akan mengikutinya. Nah, yang kedua itu ada kegiatan inti. Nah, sebenarnya kegiatan inti ini ada terbagi 3, kegiatan 1, 2, dan 3 sesuai dengan RPPH yang saya buat. Nah, di mana kegiatan 1 ini mencakup seperti tema yang tadi adalah mengenai binatang. Nah, pada kegiatan 1 itu ada mengenalkan gambar-gambar binatang. Kemudian kita memberikan mereka kesempatan untuk menyebutkan nama binatang dengan bantuan gambar yang kita punya. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru mengoreksi pelafalan dengan lembut. Maksudnya di sini ketika mereka menyebutkan nama binatang, kita seorang guru harus mengevaluasi bagaimana pelafalan mereka, apakah lembut ataupun tidak. Nah, kemudian pada kegiatan 2 ada bermain peran ataupun mereka bersuara seperti binatang. Contohnya seperti burung lah, suara burung, ataupun seperti sapi. Nah, kemudian kita juga mengevaluasi bagaimana anak menirukan suara binatang sambil menyebutkan nama binatang tersebut. Kalau misalnya dia memberikan suara anjing, pada kita harus tanya itu adalah suara apa tadi. Nah, kemudian di kegiatan 3 kita harus memberikan mereka kesempatan untuk melatih sederhana atau latihan sederhana. Nah, apa yang menjadi contohnya di sini yaitu membuat kalimat pendek tentang binatang. Contohnya kita bisa
memberikan mereka contoh kalimat seperti saya suka gajah. Nanti mereka juga setelah latihan menyebutkan ini tentang binatang, kita juga harus mengevaluasi bagaimana mereka membuat kalimat pendek tersebut. Nah, pada kegiatan belajar yang terakhir ada penutup, di mana ini mencakup semua apa yang sudah kita pelajari dari awal. Itu ada pembukaan tadi, ada inti, dan juga yang terakhir adalah kita evaluasi. Nah, pada evaluasi ini kita harus memberikan mereka kesempatan juga bagaimana pengalaman mereka tentang binatang favorit mereka secara bergiliran tentunya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendengarkan dan ketika juga mereka sudah menceritakan pengalaman mereka tentang binatang favorit mereka secara bergiliran, maka kita harus memberikan pujian. Nah, sebagai seorang guru harus menjiwai seorang anak bahwa mereka itu adalah ingin dipuji ataupun ingin ditinggi-tinggikan karena mereka suka seperti itu. Kemudian baru kita simpulkan kegiatan dari awal tadi, kita memberikan mereka pengulangan kembali mulai dari seperti apa tadi binatang ini, suara ini, dan baru kita melakukan doa bersama. Nah, yang pastinya dalam pembukaan dan penutup itu harus dilakukan dengan bernyanyi dan berdoa. Nah, pada RPPH juga di sini ada penyesuaian anak untuk gangguan bicara. Pada penyesuaian ini saya ada tiga poin. Yang pertama, memberikan waktu tambahan untuk berbicara. Kemudian menggunakan isyarat atau gambar untuk membantu komunikasi. Nah, ini bertujuan untuk kita sebagai guru ketika kita melihat seorang anak untuk gangguan bicara, kita bisa menggunakan alat bantuan dan menggunakan gambar hewan atau gambar mungkin gambar buah-buahan. Kemudian kita memberikan contoh pelafalan perlahan dengan jelas. Nah, sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh terbaik bagaimana cara menyebutkan ini, mengajarkan ini, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya buat penjelasan seperti ini, Bu? Karena kebetulan di ketika yang saya mengajar tidak ada anak yang ada gangguan bicara, begituan tidak ada, Bu. Makanya saya buat di sini penjelasannya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya buat di tempat saya mengajar, kemungkinan nyambung semua. Jadi karena tidak ada ya mereka nyambung. Jadi bagaimana saya membuat seperti ini? Kalau misalnya cuma bermain peran doang kan, cuma gitu-gitu doang ya nggak mungkin lah, Bu. Jadi saya buat di sini karena tidak ada karena dengan gangguan bicara kebetulan di TK yang saya mengajar. Demikian saya, Bu, yang bisa saya jelaskan mengenai RPPH yang saya buat. Terima kasih dan salam sehat.